Inilah Anwar Said, pemilik wedding organizer Pandamanda di Depok, Jawa Barat. Setelah menjalankan serangkaian pemeriksaan, ia kini ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan wedding organizer. Kepada polisi, Anwar mengaku sudah menerima reservasi 50 resepsi pernikahan hingga Januari 2021. Masing-masing klien sudah menyetor sejumlah uang secara bervariasi senilai puluhan juta rupiah. Tersangka ditangkap atas 2 laporan, yakni klien dan vendor yang belum dibayar. Total uang yang disetorkan para korban mencapai 2,5 miliar rupiah, sementara aset milik tersangka sudah tidak ada. Uang yang disetorkan para korban digunakan untuk melunasi vendor dari pernikahan klien sebelumnya. Tersangka juga menggunakan uang para korban untuk membayar cicilan rumah dan kendaraan. Dari harga yang cukup murah itu, untuk mengadakan event organizer, coba dihitung semuanya tidak masuk di akal. Itulah yang kemudian terjadi peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Februari yang lalu, yaitu kegiatan pernikahan yang gagal gitu ya. Nah, ini jika diteruskan, maka korban-korban berikutnya yang sudah terlanjur mendaftar atau telah terlanjur membayar melunasi bisa berpotensi menjadi korban. Atas perbuatannya, Anwar dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Sidarta Agung, Metro TV. Ya, kasus ini adalah kasus yang sangat menjanakan publik. Kasus penipuan wedding organizer bernama Pandamanda terungkap pasca para korban melaporkan kasus ini kepada aparat kepolisian. Di antara para korban tersebut adalah Ismaini, mempelai wanita yang menjalani resepsi pernikahan tanpa fasilitas yang telah dibayarkan kepada WO. Pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 2 Februari yang lalu. Iya, jadi sebetulnya saya juga nggak nyangka bakal seperti ini gitu, karena pas di hari H itu saya kagetnya pada saat saya didandanin jam 2 siang itu dekor dan catering belum datang sama sekali. Sampai akhirnya jam 3 sampai akad pun nggak ada WO-nya, nggak ada tim dari Pandamanda. Wedding organizer nggak ada orang. Kemudian catering juga nggak datang dan dekor pun nggak ada. Dekor itu dibantu sama pihak pengelola gedung karena kasihan pengantinnya itu nggak ada apa-apa gitu di acara acara sakralnya tuh nggak ada pelaminan, nggak ada dekor, nggak ada catering. Akhirnya sampai akad itu selesai, 5:30 saya make up kembali, terus kemudian jam 7 itu mau ready keluar, sampai diulur-ulur waktunya agar kali aja gitu cateringnya datang. Dan akhirnya acara mulai itu jam 7:30 atau jam 8-an kurang. Dan acara juga itu masih diulur, ternyata sampai acara selesai 8:30 gedung bubar, cateringnya pun nggak datang sama sekali. Gitu. Nah, dari situ semua keluarga tuh benar-benar kecewa, semuanya tuh sedih. So gimana yang sedih ya, karena namanya acara sakral gitu ya, acara sekali seumur hidup yang perlu diabadikan di momen yang jarang gitu, karena nggak mungkin kedua kali, karena hanya ya sekali seumur hidup. Ya semuanya pada nangis, terutama keluarga kecewa dan malu banget kepada semua tamu undangan yang udah datang. Itulah Ismaini, satu dari 30 lebih korban yang ditipu oleh wedding organizer Pandamanda. Dan bagaimana perkembangan kasus ini, serta apakah ada kemungkinan bahwa kerugian dari para pasangan juga dapat dikembalikan. Saya akan langsung bertanya kepada Kombes Polisi Bapak Aziz Adriansah, Kapolres Metro Depok. Selamat pagi Pak Aziz. Selamat pagi Mas. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Pak Aziz, saya ingin langsung update, sudah berapa tersangka dari kasus ini ditetapkan oleh kepolisian? Sementara masih 1 tersangka ya. Nanti kita lihat peran-peran karyawan yang lain atau orang yang lain nanti sejauh mana dari hasil penyidikan. Sementara masih 1 tersangka. Satu ini si A itu ya Pak ya? Si A. A itu apakah pemilik atau penanggung jawab atau pengelola? Sementara dia mengaku pemilik, penanggung jawab, dan mengelola semuanya. Semuanya? Iya. Berarti uang masuk ke kantongnya si A? Iya. Sampai sejauh ini kan posko sudah dibuka oleh jajaran kepolisian Resor Depok. Iya. Berapa banyak korban yang sudah melapor? Jadi kita membuka posko sampai saat ini. Dari hari pertama ada kasus ini ada 28, meningkat 38, sampai sekarang 44. 44? Dan masih akan bisa terus bertambah Pak? Bisa berpotensi terus bertambah karena dia sudah membuka pendaftaran atau order sampai Januari 2021. Sampai Januari 2021? Ya, Januari 2021. Sedangkan Februari 2020 saja sudah seperti ini servisnya, apalagi nanti 1 tahun mendatang. Betul. Nah, kalau Bapak telusuri, apakah si A ini sudah berapa lama wedding organizer ini beroperasi? Jadi hasil keterangan lesan hasil interogasi dia beroperasi sejak tahun 2014 kecil-kecilan.
Namun dari dokumen dari hasil penggeledahan dan dokumen yang kita sita, ternyata dia ada bentuk CV semenjak 2016. Oke. Nah, nanti kita telusuri semenjak kapan dia mulai bermasalah, apakah ada korban-korban sebelumnya. Yang jelas yang sedang kita tangani saat ini adalah korban yang kemarin melapor pada tanggal 2 yang lalu itu. Betul, berarti apakah ada indikasi keuangan dari wedding organizer ini memburuk setelah di tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya, servis-servis yang sebelumnya tidak ada masalah? Sampai sekarang kita sampaikan belum ada masalah ya, karena tidak ada yang melapor yang sebelumnya. Yeah. Mulai ada masalah itu ketika dia mulai membeli rumah, kemudian membeli beberapa mobil perlengkapan kantor dan lain sebagainya, dan menggunakan uang dari wedding organizer tersebut. Mohon maaf, uang dari para klien ya. Apakah kemudian sudah diantisipasi Pak? Bagaimana nanti pada saat proses penyidikan berjalan, sang tersangka nanti akan berkilah bahwa itu adalah manajemen bisnis yang salah, jadi bisa diganti dengan kerugian, tidak masuk ke dalam ranah pidana dengan penggelapan atau penipuan? Ya, peristiwa yang kemarin kan sudah terjadi ya. Artinya korban pertama sudah merasa sudah menjadi korban penipuan yang real ya. Betul. Artinya dia membayar untuk Pandamanda ini mengelola prosesi pernikahan. Kenyataannya prosesi pernikahan tidak ada sama sekali. Betul. Nah, pertama itu sudah masuk di penipuan ya. Iya. Bujuk rayu, akal tipu muslihat dan lain sebagainya, atau termasuk rangkaian kata-kata bohong masuklah itu. Oke. Berikutnya nanti akan kita telusuri uang yang kemarin sudah disetorkan lunas oleh para korban atau pasangan pengantin kemarin itu dilarikan kemana? Oh, dilarikan bukan untuk keperluan pernikahan tersebut. Dia tidak bina penggelapan itu. Oke. Yang kenyataannya kan memang tidak digunakan. Tidak ada catering, tidak ada dekor. Berapa banyak uang yang sudah terhimpun dan larinya kemana saja? Pak Aziz, setelah jeda komersial, kita harus break sejenak. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Itulah berbagai kasus penipuan wedding organizer yang sudah terjadi di Indonesia dan kini kembali terjadi. Lokasinya ada di Depok, Jawa Barat. Pak Aziz, tadi pertanyaan saya, kemana uang dari para korban ini dilarikan sama tersangka? Ya, sampai sekarang kita mencari tahu di mana uang itu dilarikan oleh tersangka berdasar dari keterangan dari tersangka dulu. Dia mengaku telah membeli 3 mobil dan membeli sebuah rumah dengan menggunakan uang dari klien. Mobil mewah, mobil operasional saja. Mobil operasional. Ada mobil box, kemudian mobil operasional untuk karyawan gitu. Dan kemudian ada membeli 1 rumah. Nah, sementara ini berdasar dari keterangan pelaku ya. Nanti kita akan pelajari dari hasil pembukuan atau termasuk rekening yang bersangkutan. Berarti apakah kemudian aset-aset tersebut nanti dapat disita oleh pengadilan dan kemudian dapat dikembalikan kerugiannya untuk mengganti kerugian para korban? Yang pertama kita harus cek dulu ya, kita trace asetnya dulu. Apakah bagian dari hasil tindak pidana? Kalau itu bagian dari hasil tindak pidana, tentu akan kita sita. Setelah kita sita tentu akan dihadirkan di pengadilan, nanti keputusan pengadilan lah menentukan apakah dikembalikan kepada para korban atau keputusan yang lain. Oke. Bagaimana dengan rekening tersangka atau uang yang disita oleh kepolisian menjadi barang bukti? Ada? Ya, sedang ditelusuri ya, karena kita memerlukan izin khusus untuk membuka rekening dari seseorang. Gitu. Oke. Pertanyaan dari para korban adalah apakah mungkin kerugian dapat dikembalikan tergantung dari keputusan pengadilan berarti? Semua korban menanyakan yang demikian. Apakah mungkin? Nah, saya sampaikan, pertama bisa menunggu di pengadilan. Yang berikutnya coba komunikasi dengan tersangka. Apakah dia berniat untuk mengembalikan atau masih ada aset lain bisa mengembalikan kerugian dari para korban tersebut. Betul. Begitu. Tapi putusan pengadilan tapi ya Pak ya, mengundang semuanya. Nah, sementara ini masih menunggu putusan pengadilan. Tapi ada yang tidak melapor terlebih dahulu, dia akan mencoba
bicara baik-baik dengan karyawan yang lain, termasuk dengan keluarganya. Apakah mau mengganti uang yang sudah keluar? Karena ada yang sudah membayar lunas, ada yang baru DP, baru 10 juta, ada 5 juta. Gitu. Dan juga ada korban yang akan menikah di weekend ini, di minggu ini. Weekend ini ada. Tapi kalau gitu dari yang dipelajari Pak, dari kasus-kasus yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir di seluruh Indonesia, apa yang membuat kemudian korban masih dapat tertipu oleh skema semacam ini? Ya, yang pertama tentu iming-iming murah ya. Pasti para calon pengantin sudah menghitung perkiraan akan keluar biaya berapa untuk melaksanakan prosesi pernikahan. Kemudian muncul di media sosial yang berbayar gitu iklan tentang promosi wedding organizer murah dengan berbagai promo, dengan walaupun paket hemat tapi lengkap ya fasilitasnya ya. Ada dekor, wardrobe, kemudian foto, orsin tunggal, MC dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan menarik para korban. Nah, korban langsung saja dia mendaftar gitu karena tahu murah. Oke, kalau misalnya komparasi paket murah kan strategi bisnis mungkin ya Pak ya, ada marketing di sana, mungkin cara dia jualan juga menawarkan banyaklah halnya. Tapi ada nggak indikasi lain yang dimana masyarakat bisa belajar bahwa ini nggak mungkin nih, ini kayaknya aneh nih, mungkin dari cara berjualan, mungkin dari kantor, mungkin dari berapa banyak orang yang bertugas untuk berjualan, marketingnya atau bagaimana? Ya masyarakat harus belajar untuk mencari tahu ya, masuk akal atau tidak, hitungan rincinya bagaimana. Kalau paket lengkap kan keperluan untuk tadi sewa pakaian, buat dekor dan lain sebagainya, perkirakan saja berapa. Termasuk makanan yang paling mudah itu. Makanan paling mudah tuh berapa misalnya gitu, dikalikan saja. Kalau itu sudah tidak masuk di akal kan dengan berbagai item, misalnya ada buffet, ada ini, kemudian tidak masuk di akal, ya jangan kan gitu. Sesuatu yang too good to be true tuh aneh gitu ya Pak ya. Terlalu murah ini. Terlalu murah gitu, terlalu murah. Baik nih. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Kalau apakah mungkin ada tersangka lain di mana si A ini kan tidak berjualan sendirian. Si A ini pasti berjualan dibantu tenaga, betul ya Pak ya? Tenaga. Apakah ada kemungkinan tersangka lain dari kasus ini? Kita coba kembangkan ya dan dalami, karena sementara ini keterangan dia melakukan dan dikelola sendiri, walaupun ada staf-staf yang membantu. Staf yang membantu selama ini dia mengaku mendapatkan gaji pokok tiap bulan 1 juta. Plus ada bonus jika mengelola beberapa event begitu. Nanti kita lihat keterlibatan yang lain. Oke, akan kami tunggu terus informasi terkini dari kasus ini. Terima kasih Kombes Polisi Pak Aziz, Kapolres Metro Depok. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia. Tetap bersama kami akan segera hadir dengan informasi ekonomi dan bisnis dalam segmen Zona Bisnis bersama dengan Leonard Samosir.